Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas R5 Manajemen akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kasus pelanggaran HAM kekerasan anak di lingkungan sekolah. Izin memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Karisma Putri Utami. Kedua, Dewi Siti Nur Aisyah. Yang ketiga, Atina Aulia Rohmah. Yang keempat, Indah Koirun Anissa. Pengertian HAM. Menurut John Locke, HAM adalah hak yang secara langsung diberikan Tuhan Yang Maha Esa pada setiap manusia sebagai hak yang kodrati. Oleh sebab itu, tidak ada kekuatan di dunia ini yang dapat mencabutnya. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, HAM adalah seperangkat hak yang sudah ada pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang mana hak ini ialah anugerah yang wajib untuk dihargai dan juga untuk dilindungi oleh setiap orang untuk dapat melindungi harkat dan martabat manusia. Pengertian pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang, dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Perkenalkan, nama saya Tina Aulia Rohmah. Baik teman-teman, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu contoh pelanggaran HAM di lingkungan sekolah. Yang pertama ada kasus kekerasan di SD Negeri Benteng 3 Kota Sukabumi, di mana seorang guru yang berinisial EP ini memukul siswanya di bagian leher dekat dengan rahang. EP ini merupakan wali kelas 3 SD Negeri Benteng 3 Kota Sukabumi. EP melakukan tindakan tersebut untuk mendisiplinkan siswanya karena ketika dia masuk ke dalam kelas, kondisi kelas tidak terkendali. Ada siswa yang berisik, berlari-lari, bahkan naik ke atas meja. Namun disayangkan, tindakan EP ini malah menyulut amarah dari salah satu orang tua murid. Orang tua murid ini hendak ingin melaporkan EP ke pihak kepolisian, namun ditahan oleh DPRD Kota Sukabumi, sehingga dilakukan mediasi antara pihak sekolah, orang tua murid, EP, bahkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Sukabumi Dudi Fatul Jawad dan Sekretaris Disdik Kota Sukabumi Muhammad Hasan Ashari datang ke dalam forum mediasi tersebut. Akibat tindakannya tersebut, EP mengundurkan diri dari sekolah dan berhenti pada kegiatan ngajar mengajar. Dia mengakui menghukum 8 muridnya dan dia juga sudah meminta maaf kepada muridnya karena tindakan kekerasannya. Kasus berikutnya, kekerasan di SMA Negeri 12 Bekasi. Seorang guru berinisial I memukul siswanya di bagian leher dan lengan karena datang terlambat. Siswa tersebut hanya diam dan menunduk. Tindakannya tersebut ditonton oleh banyak orang, bahkan siswa, karena I ini melakukan pemukulan tersebut di tengah lapangan upacara. Videonya sempat viral di media sosial dan Rita Pranawati, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, menyesalkan tindakan guru SMA Bekasi tersebut. Rita menilai bahwa tindakan tersebut tidak ada unsur mendidik anak sama sekali.
ketika KPAI sedang mengembangkan sekolah ramah anak dan Kota Bekasi sebagai kota layak anak yang berkomitmen membangun sekolah ramah anak. Akibat tindakannya tersebut, I diberhentikan dari sekolah dan dinonaktifkan sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Kenalkan, saya Indah Harun Anissa. Selanjutnya, analisis kasus berdasarkan jenis pelanggaran HAM. Menurut analisa dari kelompok kami, kedua kasus tersebut termasuk ke dalam kasus pelanggaran HAM ringan, karena kasus tersebut tidak mengancam nyawa seseorang, tetapi merugikan orang tersebut. Lalu, dampak dari kasus tersebut bagi pelaku pelanggaran HAM ringan biasanya hanya berupa sanksi sosial, yaitu dikucilkan oleh masyarakat sekitar. Yang terakhir yaitu upaya penyelesaian dari kedua kasus tersebut. Pertama, kasus pemukulan yang dilakukan oleh guru terhadap siswa di SD Negeri Benteng 3 Sukabumi langsung ditangani oleh Dinas Pendidikan Kota Sukabumi. Kesalahan yang dilakukan oleh guru berinisial EP membuatnya memutuskan untuk mengundurkan diri dari kegiatan belajar mengajar di SD tersebut. Selanjutnya yaitu upaya penyelesaian kasus yang kedua, yaitu kasus pemukulan siswa di SMA Bekasi. Kepala sekolah seharusnya bertindak tegas dengan adanya kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah. Lalu pemerintah daerah atau Pemda di Kota Bekasi juga harus melakukan pelatihan-pelatihan di sekolah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Dan apabila ada yang kurang jelas, silahkan teman-teman bertanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.